Pemirsa, lewat cara yang unik, Dinas Perhubungan DKI Jakarta kini tidak hanya memantau pengguna jalan lewat CCTV. Petugas juga bisa langsung menyapa dan mengingatkan pengendara melalui pengeras suara di persimpangan. Lantas seperti apa cara kerjanya dan apa tujuannya? Berikut segmen Ayo Cari Tahu, cara unik tegur pengendara bandel bersama jurnalis Metro TV Kondi Briliana dan juru kamera Venus Aksa. Barusan Dinas Perhubungan DKI Jakarta ngomel-ngomel nih buat pengguna jalan yang gak tertib make jalan raya. Nah, lewat inovasi CCTV takeover ini pastinya Dinas Perhubungan DKI Jakarta pengen terus menghimbau masyarakat untuk terus tertib berlalu lintas. Nah, mau tahu seperti apa program CCTV takeover ini? Ayo cari tahu. Nah pemirsa, karena saya udah main ke NOC atau Comment Center dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, nggak afdol rasanya kalau kita nggak tanya-tanya dulu. Nah di sini saya sudah bersama dengan Pak Edi. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Bapak lagi ngapain nih? Saya lihat tadi ngeliat-ngeliat di jalan. Ini saya lagi lihat-lihat ini DKI Jakarta di persimpangan untuk melihat kepadatan lalu lintas dan kemacetannya. Gitu ya Pak, berarti ini tempat Comment Center yang bisa ngelihat seluruh jalanan di Jakarta ya Pak ya? Ini tempat untuk melihat dan mengawasi semua pergerakan lalu lintas di DKI Jakarta. Oke, nah Pak kalau gitu saya tanya-tanya dulu soal program CCTV takeover boleh ya Pak ya? Oh, boleh, boleh. Karena kan ini lagi viral banget nih Ya. Pak. Saya mau tanya nih ke Pak Edi, Pak, kenapa sih ada program ini, latar belakangnya apa dan sebenarnya tujuan ada program ini itu apa Pak? Ya. Jadi latar belakang dan tujuannya adalah yang pertama program ini adalah untuk memberikan edukasi kepada pengguna jalan, kendaraan bermotor, tidak bermotor maupun pejalan kaki supaya dalam berlalu lintas itu mentaati rambu dan peraturan lalu lintas lainnya. Sehingga dengan program ini disiplin dari diri sendiri, setiap pengguna jalan itu akan terpatri setiap melewati ruas jalan yang ada CCTV dan speakernya, sehingga akan terngiang-terngiang, oh ternyata ada diedukasi kalau melewati jalan di DKI Jakarta. Gitu ya Pak. Nah kalau gitu saya juga kepo Pak, kenapa sih pilih pendekatan lewat speaker gitu ya, nggak secara langsung menindak pengguna jalan yang nggak tertib gitu Pak, itu kenapa gitu? Ya, jadi menggunakan speaker adalah kita tidak mengedepankan penindakan aja. Dengan menggunakan speaker, setiap orang lewat itu akan teringat terus, seperti kita mengingatkan kepada orang lain atau anak kita, sehingga setiap kali lewat dengan suara itu akan terbentuk bahwasanya kedisiplinan berlalu lintas itu sangatlah perlu dalam berlalu lintas di jalan. Oke Pak, kalau respon dari masyarakatnya sendiri itu gimana sih Pak? Apakah mereka dengan adanya speaker ini jadi takut apa gimana? Kalau yang biasa Bapak lihat itu seperti apa Pak respon dari masyarakat? Respon dari masyarakatnya kadang-kadang ada yang lucu-lucu. Gimana tuh Pak? Itu pengguna jalan yang merokok atau dimatiin rokoknya, kadang-kadang dia masih selingat-selingut dulu. Setelah selingat-selingut baru dia matiin ini. Kemudian yang nggak pakai helm, bahwa bapak ibu yang tidak pakai helm dipakai helmnya, dia masih kemudian dia pakai. Jadi ada hal-hal yang lucu dan menarik, dan itu adalah salah satu konsep kita supaya pendekatan dan edukasi dengan fun itu akan mengena masyarakat. Oke siap Bapak. Nah mungkin terakhir kali ya Pak, karena program ini kan cukup bagus gitu, viral juga di sosial media. Apakah program ini nantinya akan diekspansi lebih Pak, titik-titiknya ditambah gitu ya, yang ada speaker-speakernya atau gimana Pak? Ya, jadi di tahun 2026 itu kita sudah menambah kurang lebih 4 titik, karena memang seperti tadi disampaikan Mbak Brili, ini kan sangat menarik dan sangat disukai, sehingga beberapa simpang itu kita tambah speaker yang ada CCTV-nya. Nah kedepannya apabila memang secara evaluasi memang perlu adanya pendekatan menggunakan edukasi speaker di simpang yang ada di sekitar ruas jalan, akan nanti kita kembangkan sesuai dengan evaluasi yang ada. Gitu, oke siap Bapak. Nah kalau gitu saya pengen lihat langsung Pak mekanismenya seperti apa. Boleh kali ya kita ke sana langsung? Monggo, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para pengendara yang berada di Simpang Arion. Masya Allah, pada sehat-sehat bener ini kayaknya ya kalau bisa beraktivitas begini. Pak, Ibu, ini kita lagi dari Dishub DKI Jakarta. Mantau ini kayaknya dari Arion ada yang melanggar peraturan lalu lintas itu. Yang merasa
pemirsa, saya sekarang pengen nyamperin nih, dari tadi kayaknya udah lagi ada yang negor-negorin. Halo, selamat siang. Selamat siang, Po Po. Caca. Seru banget ya, Po. Lagi ngapain sih tadi kalau aku liatin nih? Biasa lagi dinas. Aduh, abdi negara ya, Po, Abdi sekarang. negara Oke, Po, boleh kali ya kita tanya-tanya, soalnya aku kepo. Tadi tuh lucu banget gitu loh, Po Caca negor-negorin pengguna jalan. Nah, rasanya kayak gimana sih, Po? Negor-negorin pengguna jalan yang gak tertib tuh rasanya kayak apa? Ini rada apa ya? Rada bikin kita semangat, ya Semangat kan? ya? Soalnya kita ngelihat orang-orang nih ternyata masih banyak banget yang kagak aware gitu ya sama keselamatan diri sendiri terutama gitu. Jadi kita kalau saya sih demen bener, saya ngomel-ngomel begini sama hari-hari. Oh, gitu. hari-hari kayak gini ya, Po, berarti ya, Po. Oke, nah kalau cara penyampaiannya gimana sih, Po, gitu? Bisa supaya mereka tuh takut, tapi fun juga tuh gimana, Po? Biar ngibur gitu ya. Biar ngibur gitu. Biasanya kan kalau kita emang terkenalnya apa? Ngomel-ngomelnya. Nah, kita pengen bilangin orang-orang nih yang di jalan biar tetap ngerasa diomelin, tapi berasa diomelinnya sama emaknya. Sama emaknya, Gitu. Kan sama oke. emaknya masih bisa rada diterima ya. Kalau misalnya sama petugas kan kadang malah jadi berantem dah tuh dia di tempat. Gitu ya, Po. Kalau dari Po Caca sendiri, reaksi masyarakat yang biasa Po Caca liatin nih ya di CCTV kayak gimana sih, Po, abis diomelin? Abis diomelin ada yang ketawa, ada yang apa lagi ya? Malah nyuruh saya diem. Ada yang kayak gitu. Ada gini, "Shh, diem gitu. Ada juga yang diem aja pura-pura nggak denger. Gitu. Ada aja macam-macam. Ada ya. Macam-macam. Kalau yang paling lucu apa, Po, yang pernah? Paling lucu kalau yang nurut. Kalau misalnya kita omelin yang nggak pakai helm kan udah nggak bisa apa-apa tuh. Dia minta maaf. Saya bakal suruh dia minta maaf. Minta maaf kagak ke kamera. Kalau kagak, ayo kita omelin nih ntar. Gitu. Gitu ya, Po ya. Oke, kalau gitu boleh nggak, Po, sekali lagi, Po? Cobain dong Boleh. apa namanya, teriak-teriakin pengguna jalan sekali Oh, lagi. nyobain sendiri. Boleh deh kalau gitu. Boleh, Gimana? oke. Biasanya Po Caca kayak gimana? Negornya? Heeh. Sapa aja dulu, assalamualaikum gitu, Oke, ya gitu kan. ya. Habis itu kita dari Disub DKI Jakarta ngelihatnya ada yang langgar nih di simpang Milenium misalkan, atas itu ada tulisannya Ada tuh. tulisannya ya. Iya, coba kita pencet dulu ini. Kita pencet apa tuh, Po? Nih, Milenium. Milenium. Langsung ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengguna jalan, tolong ya, tertib ya, jangan melanggar. Nono ya, nono Nah, gitu pada mundur ya, tuh. Po ya. Pada mundur kan? Iya. Nono ya, jangan ya. Nono ya bang. Nah tuh kalau dibilangin sama cewek cakep, suaranya lembut, langsung pada nurut. Udah deh tuh, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kita dari Disub DKI Jakarta, Disub hadir untuk Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seru banget, Po Caca. Makasih banyak, saya udah dikasih kesempatan nih buat nyobain. Kalau gitu, pemirsa terima kasih udah ngikutin saya jalan-jalan di sini dan tanya-tanya sama Po Caca sekaligus melihat langsung bagaimana jalan-jalan di Jakarta. Sampai jumpa di episode Ayo Cari Tahu selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.